Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Polemik ijazah Wakil Presiden Samsu mencuat setelah Rosario menuduhnya palsu, memicu perdebatan sengit di masyarakat dan media. Di tengah keraguan, muncul video dari Dr. Ethan Lee, seorang dosen MD Singapura. Ia dengan tegas mengonfirmasi bahwa Samsu. Langsung saja kita simak ceritanya. Disclaimer, cerita ini hanyalah fiksi belaka, tidak benar adanya, karena pada dasarnya cerita ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan pesan moral, sebuah renungan dan pelajaran hidup. Suasana politik Indonesia sedang hangat-hangatnya. Pemilihan umum baru saja usai, dan nama Samsul, wakil presiden terpilih, terus menjadi sorotan. Sosoknya yang muda dan dinamis membawa harapan baru bagi sebagian masyarakat. Namun, badai tak terduga mulai terbentuk di ufuk timur. Rosario, seorang pengamat dan politikus yang dikenal vokal, muncul ke permukaan dengan tudingan serius. Melalui kanal media sosialnya yang memiliki jutaan pengikut, ia secara belak-belakan menuduh bahwa ijazah akademik Samsul adalah palsu. Saya punya bukti valid, gertaknya dalam sebuah talk show daring yang langsung viral. Sumber saya terpercaya, dan kejanggalan pada dokumen tersebut sangat jelas. Tudingan Rosario bagai lemparan granat ke kolam tenang. Media massa langsung berebut memberitakan. Headline-headline di surat kabar dan portal berita online didominasi oleh isu ini. Ijazah palsu wakil presiden. Rosario buka suara. Demikian salah satu judul berita yang mencolok. Masyarakat terpecah belah. Ada yang langsung percaya pada tudingan Row, mengingat rekam jejaknya dalam membongkar berbagai kasus. Namun, tak sedikit pula yang merasa ini hanyalah upaya pembunuhan karakter politik, sebuah hoax yang sengaja disebar untuk menjatuhkan kredibilitas Samsul. Di warung kopi, di kantor, di lini masa media sosial, perdebatan sengit tak terhindarkan. Tagar ijazah Samsul palsu dan Samsul bersih menjadi trending topik secara bersamaan. Tim media Samsul sempat mengeluarkan pernyataan singkat yang menegaskan bahwa ijazah tersebut asli dan akan memberikan klarifikasi lebih lanjut. Namun pernyataan itu seolah tenggelam di tengah derasnya arus informasi. Ketidakpastian dan tanda tanya besar menggantung di udara. Suasana politik yang tadinya cerah kini diselimuti mendung kecurigaan. Orang-orang mulai meragukan sosok yang baru saja mereka pilih. Apakah ini hanya permainan politik kotor? Ataukah ada kebenaran di balik tudingan tersebut? Pertanyaan itu terus menghantui, menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Tudingan Rosario terhadap ijazah Samsul semakin memanaskan suasana. Setiap hari, ada saja bukti baru yang diungkap Rock atau para pengikutnya di media sosial. Mulai dari perbandingan tanda tangan yang disebut tidak konsisten, format tanggal yang dianggap aneh, hingga dugaan adanya kejanggalan pada cap universitas. Meskipun tanpa dasar yang jelas dan terverifikasi, bukti-bukti ini terus diolah dan disebarkan ulang oleh akun-akun anonim, menciptakan narasi yang seolah-olah Samsul benar-benar bersalah. Masyarakat semakin terombang-ambing. Berbagai grup diskusi daring dan forum chat dipenuhi perdebatan sengit. Mana mungkin seorang wakil presiden berijazah palsu? Ini pasti fitnah, seru seorang netizen. Namun, yang lain menimpali, tapi kan banyak pejabat yang tersandung kasus ijazah palsu. Jangan-jangan Samsul juga begitu. Keraguan mulai menjalar, bahkan di kalangan pendukung Samsul sekalipun. Mereka mencari-cari penjelasan, tetapi yang ada hanyalah spekulasi dan opini yang saling bertolak belakang. Tim media Samsul berupaya meredam isu ini dengan pernyataan-pernyataan normatif yang menegaskan keaslian ijazah. Mereka bahkan sempat merilis foto-foto Samsul saat wisuda dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Namun, upaya ini justru ditanggapi sinis oleh sebagian pihak. Foto bisa diedit, dokumen bisa dipalsukan, komentar sinis memenuhi kolom komentar. Masyarakat mendambakan klarifikasi yang lebih kuat, yang mampu membungkam semua tuduhan dengan bukti yang tak terbantahkan. Ketidakpercayaan publik terhadap institusi dan pejabat kian menguat, diperparah oleh derasnya informasi yang sulit disaring kebenarannya. Pada titik ini, polemik ijazah Samsul bukan hanya sekadar isu politik, melainkan telah menjadi cerminan dari krisis kepercayaan publik di era digital. Tekanan terhadap Samsul dan timnya semakin memuncak, menuntut sebuah jawaban yang mutlak. Di tengah riuhnya tudingan dan perdebatan,
Pihak Universitas di Singapura, tempat Samsul disebut menempuh pendidikan, memilih untuk bungkam. Tidak ada pernyataan resmi yang keluar dari universitas tersebut, menambah keraguan di kalangan publik. Keheningan ini justru diartikan bermacam-macam. Bagi para penuding, keheningan MDis adalah bukti bahwa tuduhan Raul Suryo benar. Lihat kan, kalau memang asli, pasti universitasnya sudah buka suara, teriak mereka. Sementara itu, pendukung Samsul mencoba menenangkan diri dengan asumsi bahwa universitas mungkin memiliki prosedur internal yang harus diikuti sebelum mengeluarkan pernyataan. Mereka pasti sedang mengumpulkan data dan akan segera memberikan klarifikasi. Ujar mereka, mencoba meyakinkan diri sendiri dan orang lain. Namun, keheningan MDis justru menjadi bensin yang menyulut api spekulasi. Berbagai teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang menduga MDis sengaja diam karena terikat perjanjian dengan Samsul. Ada pula yang berpikir bahwa MDis takut reputasinya tercoreng jika terbukti mengeluarkan ijazah palsu. Ketidakpastian ini menciptakan ruang kosong yang diisi oleh imajinasi liar dan asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Samsul sendiri, dalam beberapa kesempatan, hanya memberikan senyum tipis atau jawaban singkat yang tidak substansial ketika ditanya tentang isu ijazahnya. Ia tampak tenang, namun ketenangan itu justru membuat sebagian orang bertanya-tanya, apakah ia terlalu percaya diri ataukah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tekanan psikologis yang dihadapi Samsul tentu sangat besar, namun ia memilih untuk tidak terlalu reaktif. Pusaran keraguan ini terus berputar, memperluas dampaknya. Tidak hanya Samsul yang menjadi korban, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan politik. Masyarakat mulai merasa lelah dengan drama ini, namun di sisi lain, mereka juga penasaran akan akhir dari polemik yang tak berkesudahan ini. Keheningan MDis, yang seharusnya menjadi sumber klarifikasi, justru menjadi elemen paling misterius dalam keseluruhan cerita ini, membuat semua orang menunggu dengan napas tertahan. Di tengah kegaduhan dan pusaran keraguan yang semakin memuncak, sebuah video berdurasi beberapa menit mulai beredar luas di berbagai platform media sosial. Video itu menampilkan seorang pria parubaya berkacamata dengan latar belakang rak buku yang penuh dengan jurnal-jurnal ilmiah. Ia memperkenalkan diri sebagai Dr. Ethan Lee, seorang dosen senior di MDis, Management Development Institute of Singapore. Wajahnya tampak serius, namun suaranya tegas dan penuh keyakinan. Saya mengikuti berita di Indonesia tentang polemik ijazah Bapak Samsul. Ujarnya memulai video tersebut dalam bahasa Inggris yang fasih, dengan subtitle bahasa Indonesia yang muncul secara otomatis. Sebagai salah satu pengajar di MDis, saya merasa perlu untuk memberikan klarifikasi. Dr. Lee kemudian menjelaskan secara detail tentang program studi yang pernah diikuti Samsul di MDis. Ia menunjukkan beberapa dokumen internal universitas yang tidak bersifat rahasia, seperti daftar alumni, jadwal kuliah, dan bahkan absensi kelas yang memuat nama Samsul. Bapak Samsul memang benar menempuh pendidikan di MDis, tegasnya, menunjuk pada sebuah baris nama di daftar alumni. Dan saya sendiri adalah salah satu dosen pembimbingnya saat itu. Ijazahnya adalah asli, sah, dan dikeluarkan sesuai prosedur akademik yang berlaku di universitas kami. Video itu sontak menjadi viral. Jutaan views dan shares membanjiri lini masa media sosial. Netizen langsung bereaksi. Para pendukung Samsul bersorak gembira, merasa lega dan terbukti benar. Akhirnya kebenaran terungkap. Raul Suryo harus minta maaf, seru salah satu komentar. Sementara itu, para penuding tampak terdiam. Beberapa di antara mereka mulai menghapus unggahan sebelumnya, dan sebagian lainnya mencoba mencari celah untuk meragukan video Dr. Lee. Namun argumen mereka terasa lemah. Kehadiran seorang dosen langsung dari universitas terkait dengan penjelasan yang detail dan menyertakan bukti pendukung adalah pukulan telak bagi narasi ijazah palsu. Cahaya terang mulai menembus awan gelap keraguan, memberikan secercah harapan akan berakhirnya polemik panjang ini. Video Dr. Lee tidak hanya mengklarifikasi status ijazah Samsul, tetapi juga secara perlahan mengembalikan kepercayaan publik yang sempat terkikis. Setelah video Dr. Ethan Lee viral, badai polemik ijazah Samsul mulai mereda. Klarifikasi dari dosen MDis Singapura itu bagaikan air dingin yang memadamkan api keraguan. Berbagai media massa yang sebelumnya gencar memberitakan tudingan Raul Suryo, kini beralih fokus pada kebenaran yang terungkap. Mereka melaporkan tentang keaslian ijazah Samsul dan meminta tanggapan dari berbagai pihak.
Raul Suryo sendiri, setelah beberapa hari bungkam, akhirnya mengeluarkan pernyataan singkat yang terkesan mengambang tanpa permintaan maaf yang jelas. Ia hanya menyebutkan bahwa informasi yang ia terima tidak akurat dan ia akan melakukan verifikasi ulang. Namun, pernyataan itu sudah tidak lagi relevan. Narasi ijazah palsu telah runtuh. Masyarakat yang sempat terpecah belah kini mulai bersatu kembali. Rasa lega dan kekesalan bercampur aduk. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap, tetapi juga kesal karena telah dipermainkan oleh informasi yang tidak akurat. Polemik ini menjadi pelajaran berharga tentang bahaya penyebaran hoax dan pentingnya cek fakta di era informasi digital. Samsu sendiri, setelah beberapa minggu, tampil di publik dengan senyum yang lebih lebar. Ia mengucapkan terima kasih kepada Emdis dan khususnya Dr. Ethan Lee atas klarifikasinya. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. Ini adalah pengingat bagi kita semua, ujar Samsu dalam sebuah konferensi pers. Agar tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Mari kita bangun negara ini dengan semangat persatuan, bukan perpecahan. Kasus ijazah Samsu mungkin telah berakhir, namun dampaknya tetap membekas. Ia menjadi simbol dari perjuangan melawan disinformasi dan pengingat akan pentingnya integritas. Publik belajar bahwa di tengah arus deras informasi, kebenaran sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui badai dan gejolak yang hebat.